Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat atau berdasarkan kesaksian para narasumber yang mengatakan bahwa rumah rumah Demang di Pasir Astana ini menghadap ke arah tertentu. Jadi sebagai contohnya misalnya Perdikan Pasir Kulon ini menghadap ke arah selatan. Kemungkinan besar karena pada waktu itu pembagiannya itu dua, yaitu pembagian Pasir Kulon dan Pasir Kidul. Nah, sehingga kemudian Pasir Kulon rumah Demangnya itu menghadap ke arah selatan. Nah, tetapi Pasir Kidul sendiri rumah Demangnya menghadap ke timur. Nah, mungkin menghadap ke timur itu diduga ya, karena Demang-Demang Pasir Kidul ini merupakan keturunan Pangeran Langkap yang berasal dari Kertanegara. Jadi ada jalur yang dari sana. Nah, kemudian Pasir Lor ini menghadap ke selatan. Jadi rupanya karena dia merupakan asal pembagiannya dari Pasir Kidul dan Pasir Lor, maka Pasir Lor kelihatannya menghadap ke arah selatan. Jadi kelihatannya memandang ke arah Pasir Kidul. Nah, sedangkan Pasir Wetan, karena ini berasal dari pembagian dari Pasir Kulon, maka rumah Demangnya ini menghadap ke arah utara, meskipun tidak lurus gitu ya. Jadi artinya memang posisi rumah Demang ini tidak saling berhadapan-hadapan, meskipun arahnya berlawanan ya. Tapi memang yang paling aneh ini adalah Pasir Kidul. Jadi Pasir Kidul ini ternyata rumah Demangnya ini ternyata memang membelakangi ya, dari rumah-rumah Demang lain di Pasir Astana. Jadi memang agak nyeleneh sendiri ya. Jadi mestinya atau menghadap ke barat atau menghadap ke misalnya yang Pasir Kidul misalnya menghadap ke barat atau ke utara misalnya. Tapi mengapa ke timur gitu ya? Nah, mungkin ke timur bukan menghadap ke Pasir Wetan, tapi kemungkinan mengacu kepada asal usul mereka sebagai terah dari Pangeran Langkap. Jadi memang tidak hanya soal menghadapnya rumah Demang, tapi juga wilayahnya. Jadi wilayah keempat desa Perdikan itu memang seringkali bertumbukan dengan wilayah atau berbatasan dengan wilayah desa Perdikan yang lain. Jadi misalnya ada tanah ya milik Pasir Wetan berada di dekat ya dengan misalnya pasir yang lain. Jadi memang tempat tanah-tanahnya itu memang tidak dalam satu kesatuan gitu ya. Jadi kemungkinan besar hal itu terjadi karena dulu mungkin Demang bisa juga membeli tanah di wilayah Kademangan lain. Nah, sehingga kemudian tanah itu diklaim milik Demang tertentu dan sebaliknya. Jadi kelihatannya memang ada semacam tukar menukar ya wilayah ya sehingga wilayahnya kemudian terselap-selip ya di antara desa-desa Perdikan yang lain.
Nah, itulah salah satu yang menunjukkan, ya mungkin orang akan bingung melihat peta dari 4 desa perdikan di Pasir Astana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.